berjudul Petaka Ipar Penghasut. Cerita ini dimulai dari Satria yang mengajak Agnes untuk menikah. Tapi saat memberitahu Ibu Agnes malah menolak kalau anaknya dinikahi sama Satria. Apalagi dengan Satria yang masih mengurus kedua adiknya. Sepertinya omongan Ibu Agnes itu benar ya. Kalau misalnya Satria akan terus membiayai adiknya. Apalagi dengan keuangan Satria yang terus-menerus habis. Bahkan adik-adiknya malah meminta uang belanja keperluan rumah kepada Agnes. Ini kan beras habis, terus gula juga habis. Sebenarnya semua kebutuhan rumah itu udah habis semua sih. Nanti Mbak pulang kerja tolong beliin ya. Mbak udah dikasih kan sama kakak uangnya? Aku gak mungkin bilang kalau uang Mas Satria udah diambil lagi buat ongkos sehari-hari. Ya, bisa nanti Mbak beliin. Mbak, sekalian nitip buah. Di kulkas sudah habis soalnya. Karena aku harus makan buah tiap hari. Ya nanti Mbak beliin ya. Ini Mbak harus berangkat ke kantor. Mbak duluan ya. Benar-benar kelewatan ya. Lena malah ngerjain Agnes yang baru pulang kerja dengan menitipkan kedua anaknya kepada Agnes. Padahal Agnes juga akan mengurus rumah. Nggak habis pikir kedua adiknya Satria bisa tega memutarbalikkan fakta dengan menjelek-jelekan Agnes di depan Satria. Dan parahnya, Satria percaya dengan adik-adiknya. Kan, apa kataku? Dia pasti lagi tidur. Ya karena memang pekerjaannya dia tidur terus. Jadi tiap hari ini aku yang beresin rumah, Kak. Iya, Kak. Semua pekerja rumah tuh Mbak Lena loh yang ngerjain. Ya, aku pengen bantuin juga, cuman kan tugas kuliah aku banyak. Jadi aku gak bisa bantuin Mbak Lena. Jujur aja ya, Kak. Sebenarnya aku tuh capek banget loh. Kalau setiap hari aku harus beresin rumah sendirian. Karena Kakak tahu kan, aku udah punya anak. Belum lagi kalau Saka lagi rewel. Capek, Kak. Iya, Kak, kasihan loh Mbak Lena kecapean. Nanti aku bilangin dia deh. Pembayaran udah nggak ada kan? Udah aman sih, untungnya kan juga teman-teman. Mas Satria tadi bilang sama Mbak. Katanya kalian bilang Mbak tadi pulang kantor gak ngapa-ngapain di rumah, terus langsung tidur. Kan kamu lihat sendiri, Mbak tadi urusin semuanya. Mbak juga urusin anak kamu, Colin. Aku nggak ada bilang kayak gitu. Emang ipar-iparnya Agnes tuh terlalu jahat. Ini rencana mereka kalau buat Agnes gak betah. Bahkan lagi-lagi Lena meninggalkan anaknya sama Agnes. Padahal ipar-iparnya malah melakukan kesenangan bersama. Nah kan, pas banget ya kalau Ibu Agnes melihat itu semua. Sampai-sampai dia menegur para ipar Agnes. Makanya Lena dan Minta malah memutarbalikkan fakta ke Satria. Bisa-bisanya ya, mereka terus-terusan memutarbalikkan fakta buat memperburuk keadaan. Gini ya, Ibu tadi datang pas aku lagi kerepotan, aku ngurusin rumah sambil aku ngurusin anaknya Lena. Lena sama Mita seharian pergi. Ini mereka baru pulang. Mbak maksudnya apa sih, Mbak? Mbak seneng banget ngefitnah aku ya. Aku pergi itu cuma sebentar loh. Dan itu pun aku ngelamar kerja, Mbak. Mbak, kalau Mbak gak mau beresin rumah, gak usah fitnah segala, Mbak. Mas, gini. Bener. Kamu lihat aja. Aku akan terus cari cara buat kamu tuh ribut terus sama Kak Satria. Dia gak sadar, Mbak, kalau udah kita bodohin. Mita dan Lena gak gampang nyerah. Dia masih terus berulah. Kasihan sekali Agnes yang harus berurusan dengan mereka. Dan lagi-lagi Lena memutarbalikkan fakta sampai membuat Satria percaya dengan omongannya. Bahkan melihat Lena dan anak-anaknya yang pergi dari rumah. Gak taunya Mbak malah kesel dan ngelampiasinya itu ke Sasha. Akhirnya Sasha jatuh kan. Aku punya penjelasan Mbak, ya, Mas. Mbak kalau kesel sama Mbak Lena, jangan Sasha dong pelampiasannya, Mbak. Iya, tapi masalahnya aku sama sekali nggak ngelakuin itu, Mas. Dia tadi jatuh sendiri, kok masalah aku tadi dari dapur, aku nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Biar aku dan anak-anak yang ngalah. Sayang kita pergi. Gak cuma Lena yang pergi, tapi Mita juga ikut berulah untuk Agnes yang terlihat salah. Makanya Satria terus marah dengan Agnes. Nah kan, Agnes mendengar rencana para adik-adik iparnya yang jahat itu.
betapa jahatnya para ipar-iparnya itu, yang niatnya terlalu jahat, Besti. Bahkan Satria yang diberitahu juga tidak percaya. Tuh kan, Agnes semakin tersiksa. Satria hanya memberikan sisa uangnya. Apalagi karena Satria yang membiayai kedua adiknya. Bahkan Satria malah marah karena Mama Agnes yang ikut campur. Di lain sisi, Lena ketakutan karena katanya ada orang yang akan melakukan jahat di kontrakannya. Bisa-bisanya lagi, mereka malah nuduh Agnes yang melakukan itu. Dan parahnya, Satria malah percaya. Tapi tiba-tiba Agnes malah tidak sadarkan diri. Apa jangan-jangan ini ulahnya Mbak Agnes? Mbak Agnes sengaja kan nyuruh orang buat nyakitin aku sama Mita. Aku tahu Mbak Agnes masih kesel sama aku, tapi jangan kayak gini juga dong Mbak. Maksud kamu apa? Nes, beneran serius deh. Kamu ngakuin ini semua? Kamu tuh kenapa sih? Kamu benci banget sama adik aku, ha? Aku sama sekali nggak ngelakuin ini semua. Aku berani sumpah, aku nggak tahu ada jejak kaki dan ini semua apa aku nggak tahu. Kamu jangan nuduh adik-adik aku yang macam-macam. Aku tuh nggak pernah benci ya sama adik-adik kamu. Malah kayaknya adik-adik kamu deh yang benci sama aku sampai aku difitnah kayak gini. Emang mereka pengen kita pisah, Mas. Talak aja kalau gitu Kak. Ngapain istri kayak gitu dipertahanin? Iya Kak, takutnya Mbak Agnes malah nekat terus malah nyakitin kita berdua Kak. Aku gak mau kan kehilangan kita berdua. Nes, hari ini... Nes! Agnes! Ternyata Besti, Agnes sedang mengandung. Tapi tetap aja, Satria lebih percaya dengan adik-adiknya dibanding Agnes. Beda sekali dengan Mama Agnes yang khawatir sama Agnes. Bahkan dia juga disuruh berhenti bekerja. Tuh kan Besti, Agnes sampai tidak sadarkan diri. Pasti karena Agnes yang terlalu capek. Adik-adik Satria itu benar-benar kebangetan banget ya. Bisa-bisanya dia pura-pura baik depan Satria. Sedangkan mereka udah punya rencana lainnya lagi. Ini pasti ulah Mbak Agnes Mbak. Dia udah ngasih ke Satria buat yang ngasih uang sebanyak yang kita mau. Terus kita harus kayak gimana Mbak? Kamu tenang aja. Aku punya ide. Benar-benar kebangetan banget. Adik-adiknya itu sampai berbohong biar dia bisa kembali dibiayai oleh Satria. Demi memenuhi kebutuhan adik-adiknya juga, Satria sampai rela bekerja lebih giat. Bahkan dia sampai mendapatkan jabatan. Tapi siapa sangka pekerjaannya memberikan godaan lagi. Rekan kerjanya yang menyukai Satria. Kemunculan Lena malah membuat masalah baru. Dia mau membantu Amanda untuk memiliki hubungan dengan Satria. Benar-benar tega banget. Amanda jadi berharap dengan Satria. Oh ini diginin aja nih. Jangan terlalu dempet gini biar enak dilihatnya. Tuh. Jadi kamu itu nggak terlalu dekat. Maksud kamu apa? Deket dong. Deket banget malah. Kamu tahu kan looknya kayak gimana? Mirip banget sama kamu. Itulah salah satu faktornya kenapa aku suka sama kamu. Karena kamu mirip banget sama papa. Aku rasanya jadi selalu deket sama papa. Yang benar. Ya nggak itu aja sih. Kamu juga keren. Astaga Besti, Satria juga tega banget ya. Dia malah lebih sering pulang malam dan meninggalkan istrinya. Jangan-jangan memang benar kalau Satria sudah tergoda dengan Amanda. Di lain sisi, Mama Agnes malah gak sengaja bertemu dengan Satria dan Amanda. Bisa-bisanya Satria malah mengakui hubungannya sama Amanda. Bahkan Satria malah lebih membela Amanda. Keterlaluan sekali Satria. Namanya Amanda. Dan iya, aku pacaran sama dia. Enggak, kamu ya Mas. Aku lagi hamil anak kamu tega duain aku. Ini semua kayak gini bukan cuma gara-gara aku doang. Tapi kamu juga. Kamu tuh gak bisa akur sama adik-adik aku.
Kamu jangan cari pembenaran atas kesalahan kamu, Mas. Sekarang kamu salahin aku balik. Harusnya kamu sadar, kamu minta maaf. Gak cuman itu, Agnes yang datangi Amanda malah tetap dibela sama Satria. Bukannya minta maaf atas kesalahannya, Satria malah menolak Agnes. Benar-benar kelewatan semua tuduhan Satria dan Amanda. Harusnya kamu sadar, kamu minta maaf sama aku, bukan malah nyerang aku balik. Ya cukup. Oke, kalau ini yang kamu mau, oke. Aku bakal talak kamu setelah kamu melahirkan. Bagus kalau begitu. Jadi anak saya bisa lepas dari suami macam kamu. Kalau perlu, anak saya keluar malam ini. Adik-adik Satria yang kecelakaan menggunakan mobil Amanda malah menuduh Agnes yang melakukan itu semua. Padahal nggak mungkin kan, Besti? Karena kelakuan Satria dan Amanda, Agnes jadi kehilangan janinnya. Bisa-bisanya ya, Satria nggak merasa bersalah sama sekali. Dia malah meminta berpisah dengan Agnes. Mas Satria nggak salah. Janinnya aja yang lemah. Sekarang Agnes udah nggak hamil lagi. Kamu harus pisah dari dia. Kamu benar. Agnes, mulai hari ini kita pisah. Emang kelewatan banget kelakuan Lena dan Mita. Bahkan Amanda juga masih menyalahkan Agnes. Rasain kan, Agnes memiliki semua buktinya. Ini semua adalah kesengajaan Amanda yang membuat adik-adik Satria kecelakaan. Sampai-sampai dia harus masuk penjara. Kenapa non Amanda malah minjemin mobilnya ke Mbak Lena ya? Padahal kan mobil itu lagi bermasalah. Belum sama sekali servis di bengkel. Pak Damar marah nggak ya kalau tahu? Mas, maaf tadi saya nggak sengaja dengar. Kata Mas, mobilnya Amanda yang dipinjam Lena itu bermasalah. Iya Mbak, emang bermasalah. Jadi kemarin itu mobilnya mau saya bawa ke bengkel. Cuma bengkelnya tutup. Nah saya udah kasih tahu sama non Amanda bahwa mobil itu bermasalah. Tapi malah dipinjemin ke Mbak Lena. Oh gitu. Emang kenapa ya Mbak? Nggak apa-apa. Oke Mas, makasih ya. Selamat siang. Siapa yang bernama Saudari Amanda? Ini Pak. Saudari Amanda, Anda kami tahan atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bu, bawa dia. Siapa? Mari ikut kami. Pak, ini Pak. Giliran seperti ini, adik-adik Satria jadi merasa bersalah. Apalagi karena Satria sudah mengetahui faktanya. Agnes begitu tulus memaafkan kelakuan mereka. Walaupun Agnes tidak mau untuk kembali bersatu dengan Satria. Ini semua menjadi pelajaran bagi mereka agar tidak terus-menerus menzolimi orang lain. Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video